Halo Sobat IKBKM, kali ini kita akan membahas materi mengenai integral fungsi rasional. Nah, teman-teman pasti udah paham ya bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi. Tapi bagaimana jika ternyata yang akan kita integralkan itu merupakan fungsi rasional, di mana dia berbentuk pecahan dan masing-masing dari pembilang dan penyebutnya merupakan fungsi polinom. Nah, biar nggak bingung, langsung aja yuk kita bahas ke materinya. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih mengenai pecahan parsial. Suatu integran jika berbentuk fungsi rasional berarti bentuknya Px per Qx, di mana Px dan Qx ini masing-masing adalah polinom ataupun suku banyak. Nah, karena dia adalah polinom, maka Px per Qx ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk A0 X pangkat N tambah A1 X pangkat N kurang 1 sampai ditambah AN per B0 pangkat X pangkat M tambah B0 X pangkat M kurang 1 sampai ditambah dengan BM. Nah, jika pangkat Px lebih kecil dari pangkat Qx atau N lebih kecil dari si M, maka hasil integralnya bergantung pada faktor-faktor dari penyebutnya, yaitu faktor-faktor dari si Qx. Nah, setiap suku banyak dengan koefisien real itu dapat kita nyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor linear maupun kuadrat. Sehingga setiap faktor dari si penyebutnya itu mempunyai koefisien yang real. Nah, karena dia itu bergantung pada faktor-faktor penyebutnya atau si Qx, maka kita akan membahas 4 kasus pemfaktoran dari si penyebut Qx ini, di mana yang pertama itu faktor-faktornya merupakan faktor linear dan tidak berulang, yang kedua faktornya merupakan faktor linear tapi berulang, yang ketiga faktor-faktornya merupakan faktor kuadratik dan tidak berulang, serta yang keempat yaitu faktor-faktornya merupakan faktor kuadratik dan berulang. Nah, di video yang pertama ini kita akan membahas jika faktornya itu merupakan fungsi linear, baik dia berulang maupun tidak berulang. Nah, di kasus yang pertama ini kita akan membahas jika faktornya itu merupakan fungsi linear dan tidak berulang, di mana kasusnya adalah penyebut dari si fx itu atau si qx-nya terdiri dari faktor-faktor linear yang tidak berulang. Nah, karena fungsi linear itu pangkat tertingginya adalah 1, berarti bentuk dari setiap faktornya itu adalah AX tambah B. Nah, kita misalkan Qx adalah A1X tambah B1 dikali dengan A2X tambah B2 sampai dikali dengan ANX ditambah BN. Maka bentuk Px per Qx ini akan ekivalen dengan A1 per A1X tambah B1 ditambah A2 per A2X tambah B2 ditambah sampai dengan AN per ANX tambah BN. Di mana A1, A2 sampai AN ini merupakan konstanta yang akan kita cari. Nah, jika teman-teman menemukan soal ataupun pertanyaan dengan mengintegralkan suatu fungsi rasional dengan si Qx-nya ini terdiri dari faktor linear yang tidak berulang, maka teman-teman akan mengarahkan cara pengerjaannya itu ke bentuk Px per Qx ini, sehingga kita tinggal mencari berapa nilai dari si A1, berapa nilai dari si A2 sampai ke si AN-nya. Nah, biar lebih memahami, kita akan masuk ke contoh yang pertama. Nah, di contoh ini kita diarahkan untuk menentukan hasil dari integral 1/4 x kuadrat dikurang 9 dx. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, berdasarkan bentuknya yang Px per Qx, berarti di sini Px-nya adalah 1, Qx-nya adalah 4x kuadrat dikurang 9. Nah, kita lihat apakah si 4x kuadrat dikurang 9 ini bisa difaktorkan atau tidak. Nah, ternyata 4x kuadrat dikurang 9 ini dapat difaktorkan menjadi 2x tambah 3 dikali 2x kurang 3. Artinya faktornya terdiri dari fungsi linear karena pangkat tertingginya adalah 1 dan dia itu merupakan tidak berulang karena faktornya itu berbeda. Sehingga 1/4x kuadrat dikurang 9 ini akan ekivalen dengan A per 2x tambah 3 ditambah B per 2x dikurang 3. Nah, kenapa kita pakai B? Sebenarnya bisa pakai A1, A2, tapi biar lebih gampang kita pakainya AB biar kelihatan berbeda ya teman-teman, dan lebih mudah kita melakukan pengerjaannya.
Nah, jadi koefisien yang akan kita cari itu adalah nilai si A dan nilai si B. Nah, berarti teman-teman kita harus menyamakan penyebutnya untuk bisa menjumlahkan kedua fungsi tersebut. Nah, jika kita samakan penyebutnya, nanti di bagian PX kita akan menemukan bahwa 1 itu ekivalen dengan A dikali 2X kurang 3 ditambah B kali 2X ditambah 3. Nah, menggunakan sifat distribusi, kita kalikan ke dalam nih. Berarti 1 itu ekivalen dengan 2A tambah 2B dikali X ditambah min 3A ditambah 3B. Nah, kita sesuaikan sisi kanan dengan sisi kiri. Nah, di sebelah kiri ternyata si koefisien dari si X-nya itu adalah 0. Makanya 0 kali X kan 0. Berarti si 2A tambah 2B ini nilainya adalah 0. Nah, di sebelah kiri, negatif 3A ditambah 3B itu merupakan konstanta karena dia tidak memiliki variabel. Maka di sebelah kanan terdapat satu konstanta yaitu 1. Berarti nilai dari 3A ditambah 3B ini adalah 1. Nah, menggunakan eliminasi dan substitusi, maka kita akan memperoleh teman-teman nilai dari si A itu negatif 1/6 dan nilai dari si B-nya adalah 1/6. Sehingga bentuk dari 1/4 X kuadrat dikurang 9 ini itu ekivalen dengan min 1/6 per 2X tambah 3 ditambah 1/6 per X per 2X dikurang 3. Nah, sehingga integral dari 1/4X kuadrat dikurang 9dx itu sama dengan integral dari min 1/6 per 2X ditambah 3dx ditambah integral dari 1/6 per 2x kurang 3dx. Nah, menggunakan sifat-sifat pada integral, maka integral dari 1/4x kuadrat dikurang 9dx sama dengan negatif 1/6 dikali integral 1 per 2x tambah 3dx ditambah 1/6 integral dari 1 per 2x kurang 3dx. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya bahwa nilai dari integral 1/4x kurang 9dx itu sama dengan negatif 1/6 logaritma natural 2x tambah 3 ditambah 1/6 logaritma natural 2x dikurang 3 ditambah c. Nah, selanjutnya kita akan membahas jika ternyata si penyebutnya ini merupakan fungsi linear dan berulang. Nah, kasus di topik yang ini yaitu penyebutnya terdiri dari faktor-faktor linear dan berulang. Artinya ada faktornya yang sama. Nah, jika Qx-nya itu sama dengan A1 AIX tambah BI pangkat P, di mana P elemen dari Z positif. Z positif artinya bilangan bulat positif. Nah, kenapa dia harus bilangan bulat positif? Karena jika dia bilangan bulat negatif, teman-teman, nanti si Qx-nya ini itu akan sama dengan 1 per AIX tambah BI pangkat P. Nah, jika kita substitusikan ke bentuk PX per Qx, artinya jadi dia bukan fungsi rasional lagi karena hasilnya akan menjadi PX kali Qx. Jadi biar fungsi ini dapat kita pakai, penyelesaiannya kita arahkan ke bentuk fungsi linear dan berulang, berarti pangkat dari si X-nya harus pangkat positif. Nah, jika si Qx-nya ini ternyata adalah A1 AIX tambah BI itu pangkat P, di mana P adalah bilangan bulat positif, maka bentuk PX per Qx akan ekivalen dengan A1 per AIX tambah BI pangkat P ditambah A2 per AIX tambah BI pangkat P kurang 1 sampai ditambah AP kurang 1 per AIX tambah BI kuadrat tambah AP per AIX tambah BI. Di mana A1, A2, sampai AP kurang 1, sampai AP itu merupakan konstanta yang akan kita cari. Jadi jika ternyata nih si Qx-nya ini memiliki faktor berupa fungsi linear dan dia berulang, maka kita arahkan ke bentuk Px dan Qx di fungsi linear dan berulang ini. Nah, biar lebih paham, kita akan bahas contoh selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas contoh untuk kasus penyebutnya terdiri dari faktor linear dan berulang. Nah, di sini teman-teman kita diarahkan untuk menentukan hasil dari integral 1 per X tambah 2 dikuadratkan dikali X dikurang 1 dx. Nah,
bisa diperhatikan teman-teman, bentuk Px per Qx-nya yaitu 1 per X tambah 2 dikuadratkan dikali X kurang 1. Nah, di sini X tambah 2 dan X kurang 1 kan merupakan fungsi linear karena pangkat dari si X-nya adalah 1. Nah, tapi di sini X tambah 2-nya itu kuadrat, berarti dia berulang sebanyak 2 kali. Sehingga 1 per X tambah 2 kuadrat dikali X kurang 1 ini berdasarkan bentuk dari Px per Qx yang sudah kita bahas di fungsi linear berulang, ini akan ekivalen dengan A per X tambah 2 dikuadratkan tambah B per X tambah 2 tambah C per X dikurang 1. Nah, untuk bisa menjumlahkan ketiga fungsi ini artinya kita harus samakan penyebutnya dulu agar sama bentuk yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sehingga nanti kita akan memperoleh kalau 1 itu ekivalen dengan A dikali X kurang 1 ditambah B kali X tambah 2 kali X kurang 1 ditambah C kali X tambah 2 dikuadratkan. Nah, sehingga 1 ini akan sama dengan A kali X dikurang 1 tambah B kali X kuadrat tambah X dikurang 2 ditambah C kali X kuadrat tambah 4X tambah 4. Sehingga 1 ini akan ekivalen dengan B tambah C kali X kuadrat tambah A tambah B tambah 4C dikali X tambah min A kurang 2B tambah 4C. Nah, kita samakan nih yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kanan terdapat X kuadrat dengan koefisiennya adalah B ditambah C. Itu artinya kita lihat di sebelah kiri, tidak ada variabel X kuadrat, berarti si X kuadrat di sebelah kiri itu koefisiennya adalah 0, sehingga B ditambah C itu sama dengan 0. Nah, di sebelah kanan terdapat variabel X, dengan koefisiennya itu merupakan A tambah B ditambah 4C. Sementara di sebelah kiri tidak terdapat si variabel X. Itu artinya koefisien dari variabel X di sebelah kiri adalah 0. Sehingga nilai dari A tambah B tambah 4C itu juga sama dengan 0. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kanan terdapat konstanta yaitu minus A dikurang 2B tambah 4C. Dan di sebelah kiri terdapat juga konstanta yaitu 1. Sehingga nilai dari negatif A dikurang 2B tambah 4C itu sama dengan 1. Dan menggunakan substitusi dan eliminasi, maka akan kita peroleh nilai dari A sama dengan negatif 1/3, B sama dengan negatif 1/9, dan C sama dengan 1/9. Sehingga bentuk 1 per X tambah 2 kuadrat dikali X kurang 1 itu akan ekivalen dengan min 1/3 per X tambah 2 dikuadratkan ditambah min 1/9 per X tambah 2 tambah 1/9 per X dikurang 1. Sehingga integral dari 1 per X tambah 2 dikuadratkan dikali X kurang 1 dx itu sama dengan integral dari min 1/3 per X tambah 2 dikuadratkan dx ditambah integral dari min 1/9 per X tambah 2 dx ditambah integral dari 1/9 per X kurang 1 dx. Nah, menggunakan sifat-sifat pada integral, maka integral dari 1 per X kurang 2 X tambah 2 kuadrat, ada salah penulisan ya teman-teman, X tambah 2 kuadrat dikali X kurang 1 dx itu sama dengan negatif 1/3 dikali integral dari 1 per X tambah 2 kuadrat dx dikurang 1/9 integral dari 1 per X ditambah 2 dx ditambah 1/9 per X kurang 1 dx. Sehingga hasilnya akan kita peroleh bahwa integral dari 1 per X tambah 2 dikuadratkan kali X kurang 1 dx itu sama dengan 1/3 X tambah 2 dikurang 1/9 logaritma natural X tambah 2 ditambah 1/9 logaritma natural X dikurang 1 tambah C. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita untuk integral fungsi rasional dengan kasus penyebutnya terdiri dari fungsi linear dan tidak berulang beserta fungsi linear dan berulang. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.